Bayangkan sebuah mangkuk sup hangat yang bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga bisa membantu menurunkan gula darah secara alami. Bukan suplemen, bukan obat kimia, melainkan makanan sederhana yang bisa Anda masak sendiri di dapur. Faktanya, banyak orang dengan diabetes belum menyadari bahwa sup dapat menjadi senjata rahasia untuk menjaga kadar glukosa tetap stabil sepanjang hari. Sup bukan hanya sekadar pembuka makan, melainkan makanan penuh gizi yang mampu bekerja di dalam tubuh layaknya terapi alami. Dalam beberapa menit ke depan, Anda akan mengetahui 5 sup terbaik untuk penderita diabetes yang tidak hanya menenangkan perut tetapi juga menyehatkan pankreas, memperkuat pembuluh darah, dan memberikan energi tanpa rasa lemas setelah makan. Setiap resep yang kita bahas didukung ilmu pengetahuan modern, mudah disiapkan, lezat, dan yang terpenting, aman dikonsumsi setiap hari. Jadi pastikan Anda menonton sampai akhir, karena sup nomor 1 dalam daftar ini adalah favorit para ahli gizi yang bisa benar-benar mengubah cara tubuh Anda merespons gula. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan saluran ini. Dengan begitu, Anda akan selalu mendapat informasi baru tentang cara alami mengontrol gula darah. Dukungan kecil dari Anda sangat membantu agar semakin banyak orang bisa belajar menjaga kesehatan dengan makanan yang sederhana dan mudah ditemukan. Sekarang mari kita mulai dari peringkat kelima, yaitu sup tomat dengan basil segar dan tambahan kayu manis Ceylon. Mungkin terlihat sederhana, tetapi kombinasi ini menyimpan kekuatan luar biasa. Tomat mengandung likopen, antioksidan kuat yang melindungi sel dan pembuluh darah dari kerusakan akibat gula darah tinggi. Likopen juga berperan menurunkan peradangan kronis yang sering dialami penderita diabetes. Basil segar di dalam sup memberi aroma wangi, sekaligus zat aktif yang membuat tubuh lebih sensitif terhadap insulin. Hasilnya, gula darah tidak melonjak tajam setelah makan, melainkan naik perlahan dan terkendali. Namun yang membuat sup ini istimewa adalah tambahan kayu manis Ceylon. Bukan kayu manis biasa yang sering dijual murah, tetapi jenis Ceylon yang dikenal aman dikonsumsi setiap hari karena kadar kumarinnya sangat rendah. Senyawa aktif dalam kayu manis ini terbukti mampu meniru kerja insulin, membantu glukosa lebih cepat masuk ke dalam sel, sehingga menurunkan kadar gula dalam darah secara alami. Ketika dipadukan dengan sup tomat yang kaya serat dan basil yang penuh antioksidan, tercipta hidangan sederhana yang bekerja bagaikan pelindung metabolisme. Sup ini juga mudah dimasak. Anda bisa menggunakan tomat segar atau tomat kalengan tanpa tambahan gula, ditumis perlahan dengan bawang putih dan bawang bombay. Tambahkan basil segar, lalu taburi sedikit kayu manis Ceylon tepat sebelum disajikan. Hasilnya adalah sup hangat dengan rasa manis asam alami tomat, aroma basil yang segar, dan sentuhan kayu manis yang lembut. Setiap sendok terasa menenangkan sekaligus memberi manfaat nyata bagi tubuh. Sup tomat dengan basil dan kayu manis Ceylon bukan hanya makanan, melainkan strategi cerdas untuk penderita diabetes. Ringan, lezat, mudah dibuat, namun memiliki efek besar dalam menjaga gula darah tetap stabil. Inilah mengapa sup ini pantas masuk ke daftar 5 terbaik yang wajib dicoba. Di peringkat keempat kita memiliki sup kacang lentil merah. Hidangan sederhana namun syarat manfaat yang sudah menjadi bagian penting dari pola makan sehat di banyak negara Timur Tengah dan Asia Selatan. Bagi penderita diabetes, lentil merah bukan hanya sekadar bahan makanan murah dan mudah ditemukan. Mereka adalah sumber energi lambat yang bisa membantu menjaga kadar gula darah tetap terkendali sepanjang hari. Lentil merah mengandung serat larut dalam jumlah sangat tinggi, dan serat jenis ini bekerja seperti spons di dalam usus. Ketika Anda makan sup lentil, serat tersebut memperlambat penyerapan glukosa dari makanan, sehingga kadar gula dalam darah naik secara perlahan, bukan tiba-tiba melonjak. Hal ini sangat penting, karena lonjakan gula darah yang cepat adalah penyebab utama kerusakan pembuluh darah, rasa lelah setelah makan, dan risiko komplikasi jangka panjang.
pada penderita diabetes. Selain itu, lentil merah juga kaya akan protein nabati. Protein ini tidak hanya membantu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, tetapi juga membuat perut kenyang lebih lama. Dengan begitu, rasa lapar yang sering datang tiba-tiba berkurang, keinginan untuk ngemil makanan manis pun perlahan menghilang. Efek ini sangat membantu bagi penderita diabetes yang sering kesulitan mengendalikan pola makan. Namun, manfaat lentil merah tidak berhenti di situ. Mereka juga merupakan sumber zat besi, magnesium, dan folat. Magnesium sangat penting karena berperan dalam meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga tubuh lebih efisien menggunakan insulin yang diproduksi oleh pankreas. Folat dan zat besi mendukung kesehatan darah, menjaga energi tetap stabil, dan mencegah anemia yang sering terjadi pada penderita diabetes akibat diet yang tidak seimbang. Sup lentil merah menjadi semakin kuat jika dimasak dengan rempah-rempah antiinflamasi. Tambahkan kunyit, jintan, ketumbar, atau sedikit paprika. Kunyit misalnya mengandung kurkumin yang terkenal mampu menurunkan peradangan kronis, faktor utama yang memperburuk resistensi insulin. Sementara jintan dan ketumbar membantu memperlancar pencernaan dan meningkatkan metabolisme. Dengan kombinasi ini, sup lentil merah bukan hanya lezat, tetapi juga menjadi semacam terapi alami dalam setiap sendokannya. Dari sisi rasa, sup lentil merah sangat lembut dan creamy, meskipun tidak menggunakan susu atau krim. Teksturnya halus karena lentil mudah hancur saat dimasak. Anda bisa menambahkan sedikit perasan lemon di atasnya sebelum disajikan agar rasa lebih segar dan nutrisi lebih maksimal. Bisa juga ditambahkan sejumput minyak zaitun ekstra virgin agar tubuh lebih mudah menyerap vitamin larut lemak. Kelebihan lain dari lentil merah adalah kepraktisannya. Tidak perlu direndam lama seperti kacang-kacangan lain, cukup direbus sebentar dan sup sudah siap. Harganya murah, bisa disimpan lama, dan cocok untuk siapa saja, termasuk vegetarian atau mereka yang alergi terhadap produk hewani. Sup kacang lentil merah adalah contoh sempurna bagaimana makanan sederhana bisa menjadi senjata rahasia dalam mengendalikan diabetes, lezat, mengenyangkan, penuh gizi, dan bekerja langsung pada inti masalah metabolisme. Karena itu, tak heran jika sup ini masuk ke dalam daftar 5 sup terbaik yang wajib dimasukkan ke dalam menu penderita diabetes. Di peringkat ketiga, kita menemukan hidangan klasik dari Italia, yaitu sup minestrone. Biasanya, minestrone identik dengan potongan pasta kecil di dalamnya. Namun bagi penderita diabetes, pasta bisa menjadi masalah karena mengandung karbohidrat cepat serap yang memicu lonjakan gula darah. Itulah sebabnya versi sehat dari minestrone yang kita bicarakan di sini adalah minestrone tanpa pasta, tetapi dengan jumlah kacang-kacangan yang dilipat gandakan. Mengapa kacang-kacangan menjadi kunci? Kacang merah, kacang hitam, buncis, atau kacang cannellini merupakan sumber protein nabati berkualitas tinggi sekaligus kaya dengan resistan starch, sejenis pati yang tidak langsung dicerna di usus halus. Pati ini masuk ke usus besar dan menjadi makanan bagi bakteri baik, menghasilkan asam lemak rantai pendek seperti butirat. Senyawa inilah yang terbukti mampu meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan peradangan, dan memperbaiki kesehatan usus. Dengan kata lain, setiap sendok sup minestrone tanpa pasta adalah investasi untuk menstabilkan gula darah Anda. Selain kacang-kacangan, minestrone penuh dengan sayuran berwarna-warni. Tomat menambah rasa asam segar sekaligus memberi likopen, antioksidan kuat yang melindungi jantung dan pembuluh darah. Wortel menyumbang beta-karoten untuk kesehatan mata dan sistem imun. Seledri menambah rasa gurih alami sekaligus membantu mengurangi retensi cairan dan tekanan darah. Tambahkan juga bayam atau kale untuk magnesium dan zat besi yang penting untuk menjaga energi dan meningkatkan respon insulin tubuh. Tidak ketinggalan, sup ini semakin berkhasiat dengan rempah-rempah khas Italia. Daun basil, oregano, thyme, dan rosemary tidak hanya memperkaya rasa, tetapi juga mengandung minyak esensial dengan efek antiinflamasi.
Saat semua bahan ini berpadu dalam satu panci, Anda mendapatkan makanan yang padat gizi, rendah indeks glikemik, dan mampu menjaga perut kenyang lebih lama tanpa menyebabkan lonjakan gula darah. Rahasia lain dari sup minestrone sehat adalah teksturnya yang kaya dan memuaskan meski tanpa pasta. Kacang-kacangan yang lembut berpadu dengan sayuran segar menciptakan rasa kenyang yang bertahan lama. Jadi, Anda tidak akan merasa lapar lagi setelah 1 jam, tidak akan tergoda untuk ngemil makanan manis, dan tidak akan mengalami rasa lelah mendadak akibat fluktuasi gula darah. Cara membuatnya juga sangat sederhana. Rebus tomat, wortel, seledri, bawang, dan bawang putih sebagai dasar kaldu. Tambahkan kacang-kacangan yang sudah direbus, lalu masukkan sayuran hijau di tahap akhir agar tetap segar. Akhiri dengan tetesan minyak zaitun ekstra virgin dan sedikit perasan lemon. Hasilnya adalah sup yang bukan hanya lezat, tetapi juga terasa ringan di perut, kaya gizi dan sepenuhnya ramah bagi penderita diabetes. Sup minestrone tanpa pasta ini membuktikan bahwa masakan sehat tidak harus membosankan. Justru sebaliknya, ia bisa menjadi hidangan penuh rasa, warna, dan manfaat yang bekerja langsung membantu tubuh mengatur kadar gula darah. Dan inilah alasan mengapa sup ini menempati posisi ketiga dalam daftar sup terbaik untuk penderita diabetes. Di peringkat keempat kita bertemu dengan sup yang sederhana tetapi menyimpan kekuatan besar, yaitu sup tomat dengan kemangi segar dan sedikit kayu manis Ceylon. Sekilas, sup tomat mungkin terlihat biasa saja, bahkan sering dianggap sebagai makanan yang hambar dan terlalu ringan. Namun jika diolah dengan benar, ia bisa berubah menjadi terapi alami dalam semangkuk sup yang mampu membantu penderita diabetes menstabilkan gula darah dengan cara yang lembut tapi efektif. Rahasia utama dari sup ini terletak pada komposisi bahan dasarnya. Tomat segar kaya akan likopen, salah satu antioksidan paling kuat yang terbukti melindungi jantung, memperbaiki fungsi pembuluh darah, dan bahkan menurunkan risiko komplikasi diabetes. Likopen juga memiliki kemampuan antiinflamasi, membantu tubuh melawan peradangan kronis yang sering menjadi akar masalah pada penderita diabetes tipe 2. Selain itu, tomat juga rendah kalori dan rendah gula alami, sehingga sangat aman dikonsumsi setiap hari. Saat dimasak perlahan bersama bawang putih dan bawang merah, tomat menghasilkan kaldu kental dengan rasa manis alami yang tidak memerlukan tambahan gula. Kombinasi bawang putih dan bawang merah sendiri memberikan manfaat luar biasa. Alisin di dalamnya bekerja sebagai antiinflamasi alami, memperbaiki sensitivitas insulin, dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Yang membuat sup tomat ini benar-benar unik adalah tambahan kemangi segar dan kayu manis Ceylon. Kemangi memberikan aroma segar sekaligus senyawa antioksidan yang membantu menurunkan kadar glukosa dalam darah. Sementara kayu manis Ceylon berbeda dengan kayu manis biasa, Cassia. Ia mengandung kadar kumarin yang sangat rendah sehingga aman dikonsumsi rutin, dan yang lebih penting, senyawa aktif di dalamnya mampu meniru cara kerja insulin, membantu glukosa masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi, bukan menumpuk di aliran darah. Dengan perpaduan ini, setiap sendok sup tomat bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga memberikan efek terapeutik nyata. Gula darah naik dengan lambat dan terkendali. Tubuh tetap bertenaga dan Anda terhindar dari rasa lelah atau kantuk setelah makan. Ditambah lagi, serat dalam tomat membantu memperlambat pencernaan, memberi rasa kenyang lebih lama, dan mengurangi keinginan untuk ngemil makanan manis di malam hari. Membuat sup ini pun sangat mudah. Tumis bawang putih dan bawang merah sebentar, masukkan tomat segar atau tomat kaleng tanpa gula tambahan. Lalu biarkan mendidih perlahan hingga kuahnya kental. Haluskan dengan blender jika ingin tekstur lembut, kemudian tambahkan segenggam daun kemangi segar dan sejumput kayu manis Ceylon sebelum disajikan. Jika ingin lebih kaya rasa, tambahkan sedikit minyak zaitun ekstra virgin sebelum disantap.
Hasilnya adalah sup yang harum, lembut dan hangat dengan rasa manis alami tomat berpadu dengan aroma herbal kemangi dan sentuhan hangat kayu manis. Sup ini tidak hanya menenangkan pikiran dan tubuh, tetapi juga bekerja diam-diam membantu menjaga kadar gula tetap stabil. Sup tomat dengan kemangi dan kayu manis. Ceylon adalah contoh sempurna bagaimana makanan sederhana bisa menjadi alat penyembuhan alami. Ia bukan sekadar hidangan, melainkan solusi praktis yang bisa Anda nikmati setiap hari tanpa bosan. Dan itulah mengapa sup ini pantas menempati posisi keempat dalam daftar sup terbaik untuk penderita diabetes. Di peringkat kelima, kita sampai pada salah satu sup paling bergizi sekaligus ramah untuk penderita diabetes, yaitu sup kacang merah atau lebih tepatnya sup lentil merah. Meski bentuknya sederhana, lentil merah merupakan bahan makanan yang sangat istimewa karena mampu memberikan energi stabil tanpa menyebabkan lonjakan gula darah yang berbahaya. Lentil merah kaya akan protein nabati berkualitas tinggi sekaligus serat larut dalam jumlah besar. Serat larut ini bekerja di dalam usus seperti spons, memperlambat penyerapan gula dari makanan, sehingga kadar glukosa meningkat secara bertahap dan lebih mudah dikendalikan. Hal ini menjadikan sup lentil merah sebagai pilihan sempurna untuk makan siang atau makan malam, terutama bagi penderita diabetes yang sering merasa lemas setelah makan. Selain itu, lentil merah mengandung zat besi, magnesium, kalium, dan vitamin B yang berperan penting dalam menjaga fungsi saraf, otot, serta mendukung metabolisme energi. Magnesium, misalnya, terbukti membantu meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga tubuh lebih efektif menggunakan glukosa sebagai bahan bakar. Kalium, di sisi lain, membantu mengontrol tekanan darah yang seringkali menjadi masalah tambahan bagi penderita diabetes. Kelebihan lain dari lentil merah adalah cara memasaknya yang cepat dan praktis. Tidak seperti kacang-kacangan lain yang memerlukan perendaman lama, lentil merah cukup direbus 15-20 menit saja sudah empuk. Hal ini menjadikannya bahan ideal untuk sup sehat sehari-hari yang tidak memerlukan banyak waktu di dapur. Rasa alaminya yang lembut dan sedikit manis membuat lentil merah cocok dipadukan dengan berbagai rempah. Sup ini akan jauh lebih bermanfaat jika dimasak bersama kunyit, jintan, ketumbar, atau paprika. Kunyit dengan kandungan kurkumin memiliki efek antiinflamasi kuat yang membantu melawan peradangan kronis, salah satu penyebab utama resistensi insulin. Jintan dan ketumbar memperlancar pencernaan dan mendukung kerja hati, sedangkan paprika memberi rasa hangat sekaligus mendukung metabolisme lemak. Hasil akhirnya adalah sup yang kental, hangat dan bertekstur lembut seperti krim alami, meski tanpa tambahan susu atau tepung. Satu porsi sup lentil merah dapat memberikan rasa kenyang yang tahan lama, membuat Anda tidak cepat lapar atau tergoda untuk ngemil makanan manis setelahnya. Inilah salah satu kunci penting bagi penderita diabetes, karena mengendalikan rasa lapar berarti juga mengendalikan kadar gula darah sepanjang hari. Yang lebih menarik lagi, sup lentil merah juga sangat fleksibel. Ia bisa dinikmati apa adanya, ditambahkan dengan perasan jeruk, lemon untuk kesegaran, atau diberi sedikit minyak zaitun extra virgin sebelum disajikan untuk memperkaya rasa dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Jika ingin tekstur lebih lembut, cukup blender sebentar hingga menjadi krim kental yang nyaman di lidah. Sup ini bukan sekadar makanan pengganjal perut, melainkan alat alami untuk menstabilkan gula darah, memperbaiki metabolisme, dan mendukung kesehatan jangka panjang. Murah, mudah dibuat, lezat, dan penuh nutrisi. Itulah alasan mengapa sup lentil merah menempati posisi penting dalam daftar 5 sup terbaik untuk penderita diabetes. Sekarang Anda sudah mengetahui 5 sup terbaik yang bukan hanya menghangatkan tubuh, tetapi juga bisa menjadi senjata alami untuk mengendalikan gula darah dan memperkuat metabolisme. Mari kita ulang secara singkat agar semakin melekat di ingatan Anda. Yang pertama, sup ayam dengan kaldu tulang dan sayuran rendah pati.
ini bukan hanya makanan kenyamanan, melainkan terapi alami yang kaya kolagen, protein, dan mineral, membantu memperbaiki usus, menurunkan peradangan, serta menstabilkan gula darah setelah makan. Yang kedua, sup sayuran rumahan dengan campuran wortel, seledri, tomat, zucchini, dan hijau-hijauan ditambah 1 sendok minyak zaitun ekstra virgin. Kombinasi serat, vitamin, dan lemak sehat membuat gula darah naik perlahan, menjaga energi stabil, dan mendukung kesehatan hati serta usus. Yang ketiga, sup minestrone tanpa pasta dengan ekstra kacang-kacangan. Kaya protein nabati dan pati resisten yang memberi makan bakteri baik usus, memperbaiki sensitivitas insulin, dan membantu menjaga gula darah tetap rata sepanjang hari. Yang keempat, sup lentil merah. Teksturnya lembut, rasanya gurih, penuh serat larut dan magnesium yang membantu mengontrol rasa lapar serta meningkatkan kerja insulin. Ditambah rempah seperti kunyit dan jintan, ia berubah menjadi makanan fungsional yang menenangkan sekaligus menyembuhkan. Dan yang kelima, sup tomat dengan basil dan kayu manis Ceylon. Sup sederhana ini ternyata memiliki efek luar biasa karena kayu manis meniru kerja insulin dan basil penuh antioksidan. Hasilnya, gula darah menjadi lebih terkendali, peradangan berkurang, dan tubuh terasa lebih ringan serta tenang setelah makan. 5 sup ini bukan sekadar resep dapur, melainkan strategi hidup sehat. Mereka mudah dibuat, murah, lezat, dan yang terpenting terbukti membantu penderita diabetes menjaga gula darah tetap stabil tanpa harus mengandalkan obat-obatan saja. Dengan mengubah pilihan makanan, Anda bisa mengubah kualitas hidup, mengurangi risiko komplikasi, dan menikmati energi stabil dari pagi hingga malam. Ingat, kesehatan bukan datang dari satu langkah besar, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Dengan menambahkan sup-sup ini ke dalam menu mingguan, Anda sedang memberi tubuh kesempatan untuk pulih, memperkuat sistem metabolisme, dan membangun pondasi kesehatan jangka panjang. Jika video ini memberi Anda wawasan baru dan membuka mata tentang betapa kuatnya makanan sederhana dalam melawan diabetes, tekan tombol suka. Sekarang juga untuk mendukung kanal ini, bagikan kepada keluarga atau teman yang sedang berjuang mengendalikan gula darah, karena mungkin informasi ini bisa menjadi titik balik dalam hidup mereka. Dan jangan lupa untuk berlangganan kanal ini, karena di video berikutnya kami akan membongkar 3 jenis makanan yang sering dianggap sehat, tetapi justru diam-diam membuat gula darah melonjak lebih cepat daripada permen. Tetap bersama kami dan mari kita melangkah bersama menuju hidup yang lebih sehat, lebih seimbang, dan penuh energi.